Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasyari Putra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dengan NPM 2534021111015. Hari ini saya mengundang narasumber dari salah satu komunitas bela diri bernama Jaki. Benar ya? Ya, betul. Jaki, boleh saya lanjut ke pertanyaan pertama? Ya. Oke, saudara Jaki, apa tujuan utama dibentuknya komunitas ini? Baik, untuk tujuan utama dibentuknya komunitas karate ini adalah untuk menjadi wadah bagi siapapun yang memiliki minat dan karakter pada seni bela diri, khususnya di karate. Melalui komunitas ini, para anggota bisa belajar, berlatih, dan mengembangkan kemampuan mereka secara lebih terarah dan konsisten. Namun, tujuan komunitas ini tidak hanya sebatas mengajarkan teknik bertarung atau bela diri. Lebih dari itu, di karate ini juga menekankan pentingnya sikap disiplin, hormat, dan sportif. Di dalam nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam setiap latihan agar para anggota bisa membawa semangat positif ini ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Selain membangun karakter, di komunitas ini juga berfokus pada pembentukan fisik dan mental. Latihan karate membantu peningkatan kebugaran tubuh, melatih ketahanan, dan menguatkan konsistensi. Sementara di sisi mental, anggota dilatih untuk lebih percaya diri, tenang dalam menghadapi tantangan, serta mampu mengendalikan emosi. Dengan demikian, komunitas karate ini bukan hanya tempat berolahraga, tetapi juga sarana pembinaan diri. Harapannya, setiap anggota bisa berkembang menjadi pribadi yang kuat, sehat, dan berkarakter, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Oke, jadi itu jawaban dari pertanyaan pertama tentang tujuan terbentuknya komunitas bela diri karate tersebut ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana proses pengambilan keputusan dari komunitas ini dan seberapa besar kontribusinya bagi anggota? Baik, untuk proses pengambilan keputusan di komunitas karate ini mungkin bisa dibilang berjalan secara musyawarah. Artinya setiap keputusan penting tidak hanya ditentukan sepihak oleh pelatih ataupun pengurus, tetapi dibicarakan bersama dalam forum yang melibatkan semua pihak. Nah, biasanya hal-hal yang menyangkut arah kegiatan komunitas seperti penentuan jadwal latihan ataupun kegiatan komunitas seperti mengikuti lomba, pemilihan program latihan tambahan, ataupun kegiatan sosial di luar perguruan ataupun dojo. Nah, dibahas secara terbuka dan dalam rapat. Dalam proses musyawarah ini, peran anggota cukup besar. Mereka tidak hanya hadir sebagai peserta latihan, tetapi diberikan ruang untuk menyampaikan ide, saran, ataupun bahkan yang bisa membangunkan perguruan. Dengan begitu, anggota merasa dilibatkan dan rasa memiliki terhadap komunitas. Misalnya, jika ada rencana mengadakan latihan bersama dengan komunitas lain ataupun mengatur jadwal, jadi bisa lebih fleksibel. Nah, suara anggota sangat berpengaruh dalam memutuskan langkah terbaik itu. Selain itu, kontribusi anggota juga terlihat dari bagaimana mereka mendukung jalannya keputusan yang sudah diambil. Ketika sebuah kesepakatan tercapai, semua pihak berusaha menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hal ini membuat suasana komunitas lebih kompak karena setiap orang merasa ikut andil dalam perkembangan komunitas. Dengan sistem ini, komunitas karate tidak hanya menjadi tempat belajar bela diri saja, tetapi juga menjadi ruang belajar demokrasi, kebersamaan, dan tanggung jawab. Anggota dilatih untuk terbiasa mendengar pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan mencari jalan tengah yang terbaik untuk menentukan kebersamaan. Jadi itu jawaban dari Jaki tentang pertanyaan kedua. Jadi semua anggota
ikut andil dalam musyawarah tersebut, tidak hanya pelatih ataupun pengurus saja, tetapi anggotanya juga ikut terlibat agar mencapai musyawarah yang mufakat. Benar ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja kegiatan atau proses yang paling berkesan dalam komunitas ini? Baik, kalau bicara tentang kegiatan ataupun proses yang paling sukses ataupun berkesan ya di komunitas karate ini, ada beberapa hal mungkin. Yang pertama ada latihan rutin mingguan. Nah, walaupun terlihat sederhana, latihan ini menjadi fondasi utama bagi perkembangan setiap anggota. Dari minggu ke minggu, para anggota tidak hanya mengasah teknik dan fisik, tapi juga belajar disiplin, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Nah, latihan yang konsisten inilah yang membentuk kebiasaan baik bahwa kemajuan hanya bisa dicapai lewat usaha terus-menerus. Bagi banyak anggota, latihan rutin bukan sekedar olahraga, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup mereka. Nah, kegiatan berikutnya yang selalu berkesan adalah saat mengikuti kejuaraan, baik nasional ataupun daerah gitu. Momen ini biasanya penuh perjuangan karena sebelum lomba para anggota harus berlatih ekstra keras gitu. Nah, sehingga bisa tampil bahkan membawa pulang prestasi. Nah, kebanggaan itulah bukan hanya milik individu, tapi dimiliki oleh seluruh komunitas yang ada di dalam karate itu. Nah, kemenangan di kejuaraan seiring bisa menjadi motivasi baru untuk terus berkembang. Sementara kekalahan pun jadi evaluasi bersama untuk berlatih lebih baik lagi. Mungkin itu saja mungkin program yang berkesan di karate. Baik, jadi kesimpulan dari jawaban pertanyaan ketiga dari Jaki tersebut, yaitu adalah latihan adalah fondasi utama bagi perkembangan para anggotanya ya, sampai bisa meraih sebuah prestasi ya, begitu. Wah, hebat sekali ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan keempat. Apa dampak nyata bagi komunitas karate ini? Baik, berbicara tentang dampak nyata dalam komunitas karate ini bisa dilihat dari dua sisi utama, yaitu dampak bagi anggota dan dampak bagi masyarakat. Nah, dampak bagi anggota, komunitas ini bukan sekedar tempat untuk berolahraga ataupun belajar teknik bela diri. Latihan karate yang rutin membuat mereka memiliki kondisi fisik yang lebih baik. Tubuh jadi lebih bugar, kuat, dan terlatih. Namun, yang paling penting, karate juga membentuk mental. Anggota komunitas bisa lebih disiplin. Misalnya dengan datangnya tepat waktu dan mengikuti aturan latihan dan konsisten menjalankan program yang kadang terasa berat. Nah, disiplin ini kemudian terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam belajar, bekerja, ataupun mengatur waktu pribadi. Nah, kemudian dampak bagi masyarakat, keberadaan komunitas ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas melalui kegiatan seperti demonstrasi karate di kampus, sekolah, ataupun secara umum, contoh di kampung-kampung gitu ya. Nah, seni bela diri ini juga tetapi juga sebagai olahraga yang dapat dinilai positif, seperti adanya sportivitas, kedisiplinan, dan rasa saling menghormati. Hal ini membantu membangun citra karate sebagai aktivitas yang membangunkan ke arah lebih baik itu, bukan sekedar berkelahi. Nah, dari semua hal tersebut bisa dilihat bahwa dampak komunitas karate ini sangat luas bagi anggotanya. Karate melatih fisik, mental, disiplin, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Bagi masyarakat, komunitas ini ikut berperan dalam menyebarkan nilai-nilai sportivitas, pengenalan karate sebagai olahraga positif gitu, sekaligus membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berprestasi.
pada akhirnya karate menjadi sarana untuk membangun pribadi yang lebih bagus gitu, memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, jadi untuk jawaban dari Jaki terkait pertanyaan keempat, bagi dampak nyata bagi anggotanya yaitu menjadikan tubuh mereka fit, sehat, kuat agar bisa bersaing dengan komunitas lain, tentunya dengan sportivitas ya. Lalu dampak bagi masyarakatnya yaitu tidak hanya mengenalkan sebagai karate bahwa seni karate adalah hanya seni bela diri saja, tetapi juga mengajarkan tentang mengenalkan bahwa karate adalah bela diri yang positif, yang sangat menjunjung sebuah sportivitas dan disiplin, bukan hanya sekedar berkelahi saja ya. Betul. Ya begitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan kelima. Apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas karate ini? Baik, mungkin peran media sosial. Nah, di era digital saat ini, media sosial dan platform online memegang peran yang sangat penting bagi komunitas karate. Bisa dibilang media sosial adalah wajah komunitas di mata publik. Hampir semua aktivitas komunitas, mulai dari latihan rutin, persiapan lomba, hingga kegiatan sosial, biasanya dibagikan melalui akun media sosial resmi. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat langsung bahwa komunitas ini aktif, berkembang, dan memiliki banyak kegiatan positif. Nah, bagi anggota komunitas, media sosial sangat membantu dalam hal komunikasi. Misalnya jika ada perubahan jadwal latihan, informasi lomba, ataupun agenda rapat, semua bisa disampaikan dengan cepat melewati grup WA ataupun media lainnya. Anggota jadi tidak ketinggalan informasi dan lebih mudah untuk mengatur waktu. Kemudian media sosial juga menjadi tempat bagi dokumentasi latihan, foto-foto ataupun video, sehingga anggota bisa merasa lebih dekat dan tetap terhubung gitu, walaupun tidak selalu hadir secara langsung di dojo. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Itu dari jawaban dari Jaki terkait pertanyaan kelima, yaitu bahwa peran media sosial atau platform digital di dalam komunitas karate ini menjadikan jembatan penghubung dari pelatih atau pengurus terhadap anggotanya untuk melakukan menyebarkan informasi terkait jadwal latihan, lomba ataupun agenda rapat yang diselenggarakan ya begitu. Ya, oke. Boleh saya tahu apa nama dari komunitas karate tersebut? Mungkin di kampung saya ataupun di Tasik, komunitas karate ini yaitu alirannya Kyokushin. Nama komunitasnya yaitu Satria Tama Karate. Itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja dari Jaki ya, dan mohon maaf bila ada salah kata dari Jaki dan mungkin saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.